Rasulullah SAW bersabda, Allah telah menciptakan rahmat itu atau kasih sayang 100 bagian. Lalu yang 99 ditahan atau dipegang olehnya atau di sisinya. Allah Subhanahu wa ta'ala belum memberikan kepada kita. 99-nya masih disimpan di sisinya. Sedangkan satu bagian diturunkan di bumi. Lalu dari satu bagian itulah makhluk saling mencintai hingga kuda yang mengangkat kakinya dari anaknya karena khawatir mengenainya atau menginjaknya. Dan rahmat Allah ini jangankan di akhirat nanti yang 99, di dunia saja sudah sangat luas. Seseorang bermaksiat 50 tahun, 70 tahun, taubat, hitungan menit diampuni oleh Allah SWT. Ya. Kita berbuat maksiat kepada Allah, jarang berzikir, jarang bersyukur, Allah kasih makanan, Allah kasih minuman, Allah kasih pakaian, kita bisa menghirup oksigen, kita bisa menggunakan air, bahkan ahli maksiat pun melakukan itu. Sampai dikatakan oleh Nabi SAW, tidak ada yang lebih sabar dari Allah. Mereka mengatakan atau memvonis Allah punya anak, Allah masih memberi mereka rezeki. Jadi rahmat Allah luas. Dalam sebuah hadis yang lain dikatakan, inna rahmatullahi qad qalabat ghadabuh. Rahmatnya Allah, cinta dan kasih sayangnya Allah telah mengalahkan emosinya atau kemurkahannya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ingin siapapun di antara kita tersesat, masuk neraka. Ya, Allah mau menyelamatkan kita, cuman kitanya yang tidak mau. Di dalam riwayat Bukhari yang lain dijelaskan bahwasanya sempat Nabi SAW melihat seorang ibu yang lagi mau menyusui anaknya atau lagi menyusui anaknya. Kemudian Nabi SAW berkata kepada para sahabat, kalau seandainya kita bakar api, lalu kita minta ibu tersebut lempar anaknya di api, kira-kira dia mau lempar gak? Kata para sahabat, tidak mungkin ya Rasulullah, gak ada ibu mau lempar anaknya di api. Bahkan kebanyakan ibu kalau memang masih normal dalam fitrahnya atau di atas fitrahnya, dia mati lebih dulu baru anaknya gitu, ya. Maka kata Nabi SAW, ya, ketahuilah demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, Allah Tuhan kalian lebih sayang kepada kalian daripada ibu itu kepada anaknya. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat sayang dengan kita. Makanya amal sedikit saja Allah Subhanahu wa ta'ala balas dengan pahala yang besar. Bagaimana bisa kita menilai teman-teman 2 rakaat sholat duha bisa menyelamatkan 360 sendi? Kalau sendi kita, ada sendi seseorang rusak misalnya, butuh biaya 1 juta saja, maka dia butuh 360 juta untuk perbaiki sendinya. Tapi dibalas itu semua dengan 2 rakaat sholat duha, 2 menit, 1 menit kita sholat. Gitu kan? Sedikit saja kita dekatkan diri kepada Allah SWT, Allah tanamkan keimanan dalam hati. Sampai dalam hadis Bukhari dikatakan, Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, hadis Qudsi, ya, tidak ada seorang hamba yang mendekatkan diri kepadaku, tidak ada amal yang paling aku cintai dari apa yang hamba aku lakukan dari perbuatan wajib. Jadi teman-teman jangan main-main dan jangan lalai dari sholat 5 waktu, puasa Ramadan, haji, ini maksimalkan semuanya, karena ini amal yang paling Allah cintai. Ada orang khusyuk dalam sholat malam tapi sholat wajibnya tidak, ini keliru, gitu kan? Tidak ada amal yang lebih aku cintai kata Allah dibandingkan apa yang aku wajibkan kepada hamba-hambaku, dan seorang hamba terus mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnah sampai aku mencintainya. Kalau aku mencintainya, aku akan menjadi tangannya yang dia gunakan memegang, matanya dia gunakan melihat, telinganya dia gunakan mendengar, kakinya dia gunakan melangkah. Ya, dalam riwayatnya dikatakan kalau dia berdoa aku akan terima. Ada juga hadis yang lain, tidak ada seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan 1 jengkal kecuali aku datang kepadanya dengan 1 depa, dia 1 depa, aku 1 hasta, dan seterusnya. Kalau dia berjalan, aku berlari. Artinya Allah SWT membalas kita dengan sedikit saja perbuatan, dengan luar biasa dibukanya pintu rahmat itu. Kandungan hadis ini, yang pertama, penjelasan adanya harapan dan kabar gembira bagi kaum muslimin. Penjelasan adanya harapan dan kabar gembira bagi kaum muslimin, serta rasa senang yang diberikan kepada mereka, karena biasanya seseorang akan sangat senang jika dapat mengetahui sesuatu yang dijanjikan yang masih tersembunyi. Selain itu, jika dengan 1 rahmat saja di dunia ia mendapatkan segala nikmat, baik nikmat Islam, Al-Quran, sholat, kasih sayang dalam hatinya, dan nikmat-nikmat Allah lainnya, lantas bagaimana dengan 100 rahmat di akhirat kelak, atau 99-nya di akhirat kelak? Berarti memang banyak sekali peluang untuk selamat di akhirat.
Makanya kata Nabi SAW tentang masalah orang selamat di akhirat nanti, wala yahliku illa halik. Tidak ada orang nanti masuk neraka di hari kiamat kecuali orang yang memang binasa dasarnya. Betul-betul orangnya itu udah bobrok sekali, layak tidak boleh keluar dari neraka karena kemunafikannya, karena kekafirannya. Kalau masih ada kebaikan dalam hatinya, Allah SWT masih bisa selamatkan walaupun dia melalui neraka dulu gitu ya.